Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua, dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang sering kali ditanyakan oleh sahabat-sahabat, yang sering sekali di request sahabat-sahabat. Oke, bagaimana caranya memelihara air akuarium agar tetap bersih, bening, jernih, kinclong? Oke, yuk simak 7 yuk caranya. Intro dulu. Baik sahabat-sahabat semua, ya ini sering menjadi keluhan keluhan sahabat-sahabat semua ya, tentang bagaimana sih caranya agar akuarium saya ini selalu berkabut gitu ya. Berkabut terus-terusan. Bagaimana caranya agar tetap jernih? Oke, yang pertama, sesuaikan dengan media filter atau kesesuaian media filter terhadap air akuarium kita. Kesesuaian itu maksudnya, kalau sahabat mempunyai media filter itu satu set ya sahabat ya. Saya bukan hanya ngomong media filter, cuman auto filter, filter samping, enggak. Satu set dengan pompa-pompanya sekalian gitu maksudnya ya. Jadi sahabat siapkan media filter itu dengan kesesuaian akuarium yang sahabat punya. Katakanlah sahabat mempunyai akuarium yang 100 kali 40 kali 40 ya. Itu kan sudah cukup luas ya, volume airnya sudah cukup banyak. Nah, maka kalau pengalaman saya selama ini menggunakan pompa yang sesuai dengan volume air di dalam akuarium itu yang menjadi patokan utamanya. Jadi kalau sahabat mempunyai akuarium yang luasnya, yang volumenya tadi dengan keluasan 100 kali 40 kali 40, sahabat menggunakan pompa yang kecil, tentu akan proses sirkulasinya akan lambat dan juga akan menghambat kejernihan air di dalam akuarium itu. Maka perlu kesesuaian pompa untuk masuk ke dalam filter, mensirkulasi di situ sehingga air yang turun dari filter itu akan menjadi jernih. Kesesuaiannya berapa? Yang selama ini saya gunakan adalah keluarannya 2000 liter per jam. Jadi pompa yang saya gunakan 2000 liter per jam, maka air yang masuk ke dalam filter kemudian disaring di situ, dan di situ ada 3 media filternya. Yang pertama sekali media mekanis, kapas, cap mat boleh, kemudian bawahnya media kimiawi ya, bisa arang aktif, bisa batu zeolit. Kemudian di bawahnya lagi adalah media biologis yang terendam dengan air, yaitu biobol, bioring, laparok atau karang jahe. Nah, dengan begitu nanti kalau sudah ada bakterinya di situ, insya Allah akan jernih. Yang kedua, bakteri starter. Bakteri starter ini fungsinya sahabat untuk lebih mempercepat, agar bakteri baiknya bisa, atau bakteri pengurai bisa timbul atau bisa berada berkoloni di dalam akuarium sahabat-sahabat semua, dan juga di filternya. Dengan bakteri pengurai itu, dengan bakteri baik itu, maka akan cepat memproses pembeningan air di dalam akuarium kita. Jadi perlu sahabat ya, kalau tidak pakai bakteri starter ya sabar menunggunya sekitar 2 minggu. Ya, tidak apa-apa lah, saya juga dulu biasanya begitu, nunggu 2 minggu, nunggu akhirnya jadi juga. Nah sekarang sih, kalau mau cepat-cepat ya pakai bakteri starter, masuklah situ M4, oksigenik dan segala macamnya lah ya, pokoknya yang bakteri starter lah ya. Oke. Kemudian yang ketiga, rajin menguras. Rajin menguras ini jangan tiap hari. Kalau tiap hari tiba-tiba ikannya mati nanti. Rajin menguras itu ya ada temponya ya, ada waktunya ya, ada rutinitasnya lah ya. Misalnya kita mengurasnya seminggu sekali ya, seminggu sekali. Berarti menguras itu juga tidak full sahabat, perhatikan, menguras jangan full, kalau tidak ikannya mati. Jadi mengurasnya itu boleh WC ya, water change ya, bisa 30%,
bisa 40%, bisa 50%. Kalau saya bisa sampai 80% bisa, ya. Cuman kalau 80% maka memasukkan air baru itu jangan sampai full juga 80%, mati ikan nanti, ya. Masukkan aja misalnya kalau 80% berarti kan sisanya 20%. Nah, masukkan aja 30% air baru, ya. Nah, besoknya baru masukkan lagi sampai full 100%, begitu, ya. Nah, dengan begitu kita akan terkondisikan ikan kita akan tetap sehat, air juga akan tetap jernih dan kinclong. Yang keempat, jangan terlalu banyak populasi ikannya di dalam satu akuarium. Nah, kalau ikan arwana ya cuma satu, sama tankmate-nya 2, ya. Kalau ikan mas koki, nah, wah, saking senangnya dengan ikan mas koki, setiap pergi ke toko ikan, setiap pergi ke pasar, beli terus ikan mas koki. Beli 3, beli 5, tempatnya cuma 70 kali 35 kali 40. Ikannya sampai 30 ekor. Berdesak-desakan dia, ya. Selain juga berdesak-desakan, dia akan mengeluarkan pap atau mengeluarkan kotoran. Nah, itu akan menimbulkan amoniak, sehingga nanti selain airnya kotor, tidak jernih-jernih juga, dan ikannya juga akan menimbulkan sakit. Makanya sesuaikan. Oh, misalnya saya punya akuarium 70 kali 35 40, ya sekitar 8 ekor cukup, ya. Yang penting kan indah, sehat gitu ikannya, ya. Nah, kita kan dan panjang umur. Ya, itu ya sobat, ya. Mantap dah. Kemudian yang kelima, pemberian pakan yang tepat. Nah, pemberian pakan yang tepat ini maksudnya tepat sasaran, tepat waktunya dan tepat volumenya. Jangan misalnya kita memberikan, ada ikan kokinya 2 ekor, kasih pakannya sampai 1 genggam penuh. Aduh, ikan kokinya capek makannya. Akhirnya cuma makan sedikit, ya, yang lainnya terapung di situ. Nah, itu akan menimbulkan penyakit. Jadi jaga dengan kondisi supaya air tetap jernih. Karena nanti kalau banyak pakan yang tertinggal di situ, air akan keruh, sahabat, ya. Jadi sesuaikan dengan pemberian pakan yang tepat, waktu yang tepat, kemudian volumenya juga yang tepat. Artinya dosisnya yang tepat. Jangan dihantam terus, ya. Nanti selain air keruh juga akan timbul penyakit. Yang keenam, gunakan lampu UV. Nah, menggunakan lampu UV ini sebetulnya kalau saya berpendapat bukan untuk membendingkan air, tapi membantu membantu pembendingan air. Karena yang membendingkan air itu tidak lain tidak bukan adalah bakteri pengurai atau bakteri baik. Itu yang mantap. Kalau jernih, kalau bening, tembus pandang seperti kristal. Nah, kalau dari lampu UV tidak bisa kayak gitu, ada kontennya, ya. Kalau dalam lampu UV tidak bisa gitu. Lampu UV hanya bisa membantu penjernihan air. Misal air kita banyak alganya, banyak hijau-hijaunya, nah dibantu dengan lampu UV sehingga kehijau-hijauan pada akuarium itu tidak akan terus bertahan di situ. Jadi kalau sudah dimasukkan lampu UV, kehijau-hijauan air dalam akuarium itu akan sirna, akan hilang. Sudah terbukti soalnya, ya. Yang terakhir, yang ketujuh, sahabat, apa gerangan? Nah, bersabar. Bersabar. Ya, bersabar, sahabat. Yang pertama, bersabar itu kalau kita tidak misal, ya, kalau katakanlah menggunakan bakteri starter tadi, ya tidak mesti serta-merta menggunakan bakteri starter dalam 1 jam airnya langsung ganda. Butuh proses. Yang begitu kan masukkan bakteri starter, dia kan masih mencari-cari dulu tempatnya untuk dia berdiam, bakteri baiknya belum kerja dia. Cari tempat untuk berdiam. Nah, setelah dapat tempat untuk berdiam, nah setelah ada kotoran ikan, nah, baru dimakan dari dia, ya, diuraikan dari dia. Nah, akhirnya lama-lama dia makin banyak. Nah, dalam sekitar biasanya kalau saya perhatikan, ya, sekitar 4-5 jam, baru mulai jernih itu, ya. 5-6 jam itu ada jernih, udah jernih banget, ya. Dan makin lama itu airnya biasa makin tambah jernih. Itu kalau bakteri baik, pakai bakteri baik. Jadi bersabar. Nah, kalau sahabat tidak menggunakan bakteri starter, apalagi? Nah, jadi waktu kalau bakteri starter itu bisa mempercepat durasinya, misalnya
Kalau tidak pakai bakteri starter, ya kita nunggu sekitar 1 mingguan lah. Nunggu gitu ya, airnya mulai jernih. Nah, itu 1 mingguan. Dan air jernih banget tuh udah 2 mingguan. Nah, itu saya dulu gitu ya, nunggu 2 mingguan. Wah, airnya jernih banget. Oh, sedap. Nah, sekarang pakai bakteri starter ya, dibantu ya. Jadi sabar. Dengan sabar itu ya bisa melatih kita lah ya. Melatih kita bersabar dalam memelihara ikan, dalam menjernihkan air. Nah, dengan ketujuh yang saya sebutkan tadi, nah, biasanya air akan bertahan jernih, air menjadi jernih, bertahan jernih, dan ya, ikan-ikan juga akan sehat. Karena dengan memperhatikan hal-hal yang 7 tadi, selain menjernihkan air juga bisa menyehatkan ikan-ikan kita di dalam akuarium. Begitu ya sahabat ya? Ya, tetap semangat dong. Baik sahabat-sahabat semua, demikian yang bisa saya share di kesempatan Baik sahabat-sahabatku semua, demikian yang bisa saya share di kesempatan kali ini. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.